Oke, shalom, selamat malam. Tema sharing malam ini judulnya Engkau dikatakan hidup padahal mati. Diambil dari firman Wahyu 3, 1-5. Ya. Sebenarnya ini bisa jadi sambungan dari Harmagedon 3 mengenai Kristen telanjang itu ya. Jadi Harmagedon 4. Tapi karena terlalu panjang dan ini bisa dipisah, jadi tak pisah. Jadi ini judul berdiri sendiri. Engkau dikatakan hidup padahal mati. Ya, saya bacain Wahyu 3, 1-5 ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. 2. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba datang kepadamu. 4. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Nah, ini adalah salah satu dari ketujuh jemaat di kitab Wahyu. Ya, ini berbicara 7 karakter daripada gereja-gereja Tuhan di akhir zaman, ujung akhir zaman. Ya, sekarang ini, gitu ya. Nah, sekarang kita belajar mengenai Sardis. Nah, setelah kita belajar banyak dari Harmagedon, nah ini juga ada sambungannya. Bisa dikatakan sambung, bisa dikatakan berdiri sendiri. Ya, nggak masalah. Nah, di ayat 1 dikatakan begini. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Nah, jadi ada orang Kristen ya yang di mata Tuhan itu mati. Ya, tapi di manusia dikatakan hidup. Begitu maksudnya. Nah, tetapi kalau di mata Tuhan, hidupnya itu yaitu jasmani dan rohani. Ya, kita udah pernah ngomongin. Tapi di manusia, itu yang kelihatan setiap hari itu cuma jasmani aja. Rohaninya tidak begitu nampak. Ya, bahkan kadang tertutupi. Tapi di depan Tuhan, nggak bisa bohong. Tuhan bisa lihat. Ya. Nah, jadi ini adalah jemaat yang hidup tapi di mata Tuhan mati. Ya, oke. Aku tahu segala pekerjaanmu, Tuhan ngomong gitu. Ini mempertegas bahwa Tuhan itu mengawasi apa yang dikerjakan semua jemaatnya. Itu diawasi. Ya. Nah, dia ini kerja. Sempurna enggak kerjanya? Ya, karena di ayat 2 dikatakan, aku tidak mendapati pekerjaanmu satu pun yang sempurna. Kacau semua kerjaannya. Gitu ya. Nah, jadi melalui ayat ini udah jelas. Apa yang kita kerjakan, itu diawasi Tuhan. Ya. Mata Tuhan melihat. Jadi tidak boleh main-main dengan apa yang kita kerjakan setiap hari. Itu dicatat sama Tuhan. Dan dari ayat ini, itu ada tuntutan pekerjaannya itu harus sempurna. Nah, kita tahu di Roma 12 ayat 2 yang
Roma 12:10 apa ayat 2 ya. Yang Pak Agus pernah ngomong ya. Ya, untuk pembaharuan budi, untuk membedakan yang baik, berkenan dan sempurna. Nah, Tuhan nuntutnya di sini yang sempurna. Karena tidak ada didapati satu pun pekerjaanmu yang sempurna. Ya toh? Berarti yang berkenan dan yang baik tidak disebutkan di sini. Yang disebutkan sempurna goalnya. Goalnya Tuhan itu kita harus sempurna. Gitu ya. Nah, sekarang gini. Dia itu hidup, dia itu bekerja. Ya. Tapi tidak sempurna. Nah, maksudnya begini. Jadi dia itu hidup bekerja, tapi nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi nggak sempurna gitu ya. Kita tahu kan, kalau mau sempurna itu harus ada pembaharuan budi dulu. Baru bisa membedakan yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Semakin dalam, semakin murni, kita mendapat pewahyuan rema, semakin sempurna, semakin mendekati, semakin tepat. Arti ayat itu yang Tuhan kehendaki. Makanya kita bisa lakukan dengan ketepatan sempurna. Orang lain mungkin yang tidak sempurna itu melakukan yang sama. Cuma dengan pengertian yang berbeda. Jadi tidak sempurna. Tidak seperti yang Tuhan maksudkan. Gitu ya. Nah, jadi bahkan yang lebih parah lagi, ada yang orang melakukan itu bukan karena Tuhan, tetapi karena diri sendiri. Oh, itu lebih jauh lagi. Ya contoh, melakukan perpuluhan. Hidup loh ini orang ini kelihatan di mata dunia, di mata teman-teman sesama Kristen. Hidup dia melakukan perpuluhan. Tetapi menurut Tuhan itu mati. Karena perpuluhan itu dia lakukan untuk langit-langit terbuka, untuk bisnisnya lancar, untuk lebih lagi. Dagangnya, kerjaan, dan lain-lain. Nah kan meleset. Meleset kenapa? Karena kan dia tidak ngerti atau bahkan dia menolak yang Tuhan katakan. Nah jadi dia melakukan dengan tidak sempurna. Jadi dia hidup mati tapi di mataku kata Tuhan. Karena dia tidak melakukan kehendakku. Dia cuma memanfaatkan firman Tuhan untuk memberkati dirinya sendiri. Nah kan kayak gitu ya. Nah masalah terbesar di sini itu yang benar-benar susah bertobat karena dia itu didapati hidup oleh matanya dia sendiri, oleh lingkungannya bahkan. Hidup, dia lakukan firman gitu loh. Nah jadi untuk sadar supaya link sama Tuhan, nah itu susah. Ya, karena dia hidup gitu loh. Ya ini susahnya gitu. Tapi kalau kita merasa kitanya udah jauh, mau deket sama Tuhan kan enak, ada kesadaran gitu ya. Oh ya, aku butuh. Kok aku lagi kering nih, lagi kerasa suam-suam, lagi berat. Nah itu kan enak, bisa. Tapi kalau enggak merasa, lah itu kan susah. Dia merasa dia hidup, dia merasa sudah benar, dia sudah merasa lakukan firman dan lain-lain. Di mata dia. Nah jadi nggak ada kesadaran, itu yang susah. Ya, nah. Jadi orang Kristen seperti ini, waktu melakukan firman, itu tanpa hubungan keintiman dengan Tuhan. Ya, karena Tuhan ngomong mati, berarti tidak ada hubungan sama Tuhan. Ya, jadi dia lakukan semuanya itu pakai kekuatan sendiri. Bahkan dia menafsirkan firman-Nya pakai tafsirannya dia sendiri. Karena Tuhan mati, Tuhan ngomong mati kok tidak ada hubungan. Berarti supply rema-rema firman pewahyuan nggak nyampe ke dia. Ya, mati, udah mati. Mati itu tanda sudah tidak respon. Rohaninya tidak respon. Tahu teman-teman, gadis bodoh, dia pegang pelita loh. Dia masih gadis. Dia masih orang Kristen. Ya toh? Dia nungguin pengantin bahkan. Tapi pelitanya mati, sama seperti ini. Ya toh, hidup tapi mati, gitu kan. Nah, kalau pelita mati seperti gadis, dia melakukan dengan kekuatan sendiri. Gitu ya. Nah, itu bahaya banget. Ya.
Nah, terus yang lebih bahaya lagi kan susah kesadarannya untuk butuhkan Tuhan. Intim bahwa yang dia lakukan ini tidak sempurna. Gitu ya. Bahkan banyak orang yang nggak tahu. Nah, mengenai yang mati juga, ini kita tahu mati yang dimaksud Tuhan itu kan beda dengan pandangan yang manusia. Ya, waktu manusia jatuh di dalam kejadian itu, kejadian 2 ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Kita udah tahu Adam dan Hawa makan dan tidak mati. Ya, berarti kan ada perbedaan antara Tuhan maksudkan mati dengan yang manusia maksudkan mati. Gitu kan? Nah, ternyata mati itu putus hubungan dengan Tuhan. Itu yang Tuhan maksudkan mati. Nggak ada persekutuan dengan Tuhan. Nggak ada keintiman. Ya, nggak ada keintiman sama sekali sama Tuhan. Ya, boleh dibilang kalau di kita itu tidak dengar-dengaran sama Tuhan. Tidak di posisi Maria. Gitu ya. Dia tahu firman, tahu, mungkin dia datang ke gereja, gitu ya. Tetapi jalannya semuanya adalah pakai kekuatan sendiri, kekuatan kepintaran sendiri. Makanya Tuhan ngomong, kamu melakukan tetapi tidak dengan sempurna, karena berbeda dengan yang Tuhan maui. Dengan perlakuan yang sama itu ada perbedaan, ya. Nah, waktu Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, di Kejadian 3:21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepadanya. Ya. Terus ayat 22, berfirmanan Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Nah, jadi begini. Tuhan makaikan pakaian. Ini kan tipologi di perjanjian lama. Di perjanjian baru itu kan kalau kita lahir baru diberikan pakaian putih. Nah, kalau perjanjian lama dia jatuh dalam dosa, ketelanjangannya terekspos, malu. Nah, terus Tuhan cover dengan pakaian yang baru yang dari Tuhan. Pakaian dari kulit binatang. Jadi, waktu itu Tuhan sendiri melakukan ritual penyembelihan, persembahan untuk penebus dosa dari binatang itu. Sepertinya si domba. Nah, bajunya di covering. Nah, di perjanjian baru banyak ditulis waktu kita melakukan firman Tuhan, kita memakai pakaian putih. Itu tipologinya, antitype-nya. Begitu ya. Itu di perjanjian lama, ini di perjanjian baru. Jadi perjanjian baru itu ada dasar perjanjian lamanya. Nah, terus satu lagi. Mereka telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tahu yang baik dan yang jahat. Nah, ini adalah dosa yang pertama waktu makan buah. Ya toh? Nah, terus kenapa habis itu Tuhan usir supaya manusia itu jangan menjamah memakan buah pohon kehidupan. Itu ya. Kalau dia memakannya berarti dia akan hidup selama-lamanya. Kenapa itu pohon kehidupan dilindungi sedemikian rupa? Karena kalau manusia itu berdosa dan hidup selama-lamanya nggak mati, bayangkan dunia ini kacaunya kayak gimana. Ya, orang yang jahat nggak mati-mati. Itu kacaunya nggak karuan. Makanya akhirnya manusia itu diusir supaya tidak makan buah kehidupan. Jadi umurnya terbatas. Jahat pun terbatas. Begitu ya. Nah, tapi kita tahu berarti pengetahuan baik dan jahat dan kehidupan, pohon kehidupan keabadian itu dikeluarkan dari ciptaan manusia. Jadi seperti Tuhan. Tapi yang baik dan jahat dan hidup abadi itu dikeluarkan dari manusia. Jadi tidak 100% sama dengan Tuhan.
kesamaannya, perbedaannya hanya terletak di baik dan jahat dan keabadian. Manusia nggak bisa abadi, ya, kecuali roh dan jiwanya, tubuhnya nggak bisa. Ya, kenapa itu dikeluarkan? Karena kalau manusia diciptakan abadi seperti malaikat, ketika dia jatuh dalam dosa, itu dosanya abadi. Karena malaikat jatuh dalam dosa, dosanya abadi, nggak bisa ditebus. Tetapi karena manusia tidak abadi, makanya bisa ditebus. Bayar upah dosa adalah maut. Jadi dia pertama mati dulu. Terus ditebus baru ada kematian kedua. Surga dan neraka itu kematian kedua. Kematian pertama dia sudah bayar, mati. Dan setelah itu masuk neraka. Nah tapi kalau kehidupan keabadian tidak dicabut dari manusia, terus manusia berdosa seperti malaikat, dosanya abadi nggak bisa ditebus. Malaikat kan nggak bisa ditebus, akhirnya jadi iblis kan, ya toh. Nah manusia bisa, karena manusia itu habis berdosa ya mati, karena dia bukan makhluk abadi, tubuh jasmaninya, ya toh. Dan baik dan jahat itu harus dikeluarkan. Karena kebenaran, pengetahuan baik dan jahat, harus cuma satu Tuhan yang pegang, baru bisa. Karena kalau semua orang pegang baik dan jahat masing-masing, baik lu, baik gua, beda-beda. Mana yang baik, mana yang benar, kan tidak bisa, harus satu. Makanya baik dan jahat dikeluarkan, dan itu berupa pohon. Keabadian juga dikeluarkan, lambangnya adalah pohon kehidupan itu. Dan itu perbedaan manusia sama Tuhan cuma dua di sana. Ketika makan pohon pengetahuan baik dan jahat aja dimakan, dia tahu, berarti langsung ngomong. Telah menjadi, manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Menurut saya, salah satu dari kita itu pribadi Tuhan Yesus yang adalah firman. Kebenaran, menurut saya ya. Tafsiran saya. Ya, bisa diterima, bisa enggak, tapi ini tafsiran. Ini bebas ya. Oke. Nah, jadi ternyata yang Tuhan ngomong, kamu mati makan buah pengetahuan ini. Tapi ternyata dia hidup. Nah, kita udah tahu sekarang. Mati yang dimaksud Tuhan itu persekutuan intim dengan Tuhan terputus. Ya, jadi mati. Oke. Nah, jasmani kalau nggak makan roti, nggak makan nasi kalau di kita ngomong, itu jasmaninya mati. Tapi rohani kalau nggak makan firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan, baru mati. Itu makanan rohani. Ya. Nah, jadi karena sudah terputus hubungan dengan Tuhan, rohaninya mati, terus nggak bisa makan roti hidup lagi. Jadi perlu perantara, pendamaian, supaya bisa makan roti lagi, jadi rohnya sudah hidup, dan kita hidupnya komplit. Roti jasmani, roti rohani makan, nah itu komplit. Makanya ada firman bilang, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Baru dikatakan hidupnya komplit, seperti yang Tuhan maksudkan. Oke? Sekarang kita masuk ayat 2. Ya. Ayat 2, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Ya. Nah ini apa yang tinggal, yang hampir mati. Ya, kuatkanlah, bangun. Nah, kita udah tahu yang tinggal dan hampir mati itu ya, sebab tidak ada satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna. Yang tinggal di dalam kita, yang hampir mati, nah itu nggak ada lain, itu adalah benih firman. Karena orang ini masih percaya Tuhan Yesus, masih Kristen, masih ada benih firman hidup itu ditinggalkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan menunggu saatnya manusia ini sadar. Bangun itu sadar maksudnya. Sadar gitu loh. Dan kuatkanlah apa yang masih tinggal. Maksudnya dulu
pernah Tuhan menabur benih di hati kita yang kita abaikan. Tapi Tuhan tidak cabut. Masih di dalam sana Tuhan tinggalkan. Ya, ibaratnya masih ada cantolannya, tidak benar-benar dihapus oleh Tuhan. Ya, jadi itu kuncinya kita pulih kepada Tuhan lagi. Ingat, Tuhan pernah bicara, menabur di dalam hati kita yang kita pernah lupakan. Ya, dan itu harus dikuatkan. Ya, kita mesti masuk di dalam perenungan, masuk di dalam doa, masuk di dalam hubungan intim khusus sama Tuhan. Nanti Roh Kudus yang ngingatin. Yang hampir mati, yang dulu diabaikan, yang dulu nggak dilakukan, Tuhan ngomong. Kenapa saya ngomong nggak dilakukan? Karena hampir mati. Dan di ayat selanjutnya dikatakan turutilah. Berarti dulu diabaikan, nggak dituruti, nggak dilakukan. Ya, karena kenapa? Dia menolak, dia melakukan yang ada di pikirannya sendiri, pakai kekuatan sendiri, seperti tadi di awal saya bicara. Ya, nah ini yang susah itu bangun dan kuatkan, sadarnya ini loh susah. Ya, nah sekarang kita lihat. Tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Ini pekerjaan apa? Kita mesti jelas. Apakah yang dimaksud pekerjaan itu melayani di gereja? Karena nggak semua jemaat 100% itu melayani di gereja semua. Tetapi ini berbicara setiap orang Kristen ada pekerjaan. Bukan pengerja gereja. Setiap orang Kristen ada pekerjaan. Nah ini mesti kita temui dasar Alkitabiahnya. Karena kita ada di dalamnya. Sadar tidak sadar semua orang Kristen di dalamnya. Semua orang Kristen bekerja. Ya. Cuman ada yang sempurna menuju kesempurnaan OTW. Ada yang mengabaikan. Yang ini mengabaikan. Hidup tapi mati. Mengabaikan. Dia tidak dengar-dengaran, tidak terus mencoba bertanya, bergumul pada Tuhan Yesus. Ya, oke. Di Yohanes 6, 26-29, kita dapati apa itu bekerja menurut Tuhan Yesus. 26. Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Roh Kudus ya, meterainya. 28. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Nah ini Tuhan Yesus ngomong sendiri. Tuhan ngomong sama Yohanes ini. Tuhan Yesus ngomong sendiri. Ini yang dimaksud pekerjaan. Bekerja. Ya, jadi setiap kalau Tuhan ngomong bekerja, pekerjaan, ya ini. Jangan ngomong pekerjaan sekuler. Jangan ngomong melayani pekerjaan di gereja, organisasi. Nggak ada tulisannya. Gitu ya. Nah ini ayat 29. Hendaklah kamu percaya kepada Dia. Ya, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia. Jadi apa pekerjaan itu di mata Tuhan? Percaya kepada Dia. Tuh, percaya kepada Dia itu kerjaan. Berarti percaya itu sesuatu perkataan yang aktif. Bukan diam percaya itu. Aktif karena pekerjaan. Pekerjaan kan bergerak. Lah, percaya
Aktif itu apa? Nah, baru ayat 27 itu percaya aktif dan percaya adalah bekerja. 27 bekerja bukan untuk makanan yang dapat binasa. Jadi bekerja bukan cari duit untuk beli nasi kalau di Indonesia. Ya, itu makanan sehari-hari buat jasmani. Melainkan untuk makanan sampai hidup yang kekal. Makanan hidup yang hidup yang kekal yang nggak ada yang lain, firman. Yang diberikan anak manusia kepadamu, diremakan, diwahyukan. Nah, kita mencari di posisi Maria, merenungkan firman, itu namanya bekerja mencari makanan yang abadi untuk kita. Itu namanya percaya kepada Tuhan. Nah, kalau ngomong mulut tok percaya tapi dia tidak melakukan memburu makanan firman yang dari Tuhan, tidak ada keintiman, tidak di posisi Maria, nah itu yang Tuhan katakan, kamu mati. Karena Tuhan tidak bisa intervensi, tidak bisa mengendalikan hidupmu, tidak bisa menyuruhmu ke kanan ke kiri, nggak ada hubungan lagi. Kamu bergerak karepmu sendiri. Nah, itu yang dinamakan mati. Tapi hidup. Nah, gitu. Ya. Jadi, kita sekarang udah tahu. Kalau ngomong percaya kepada Tuhan Yesus, lah itulah tandanya. Yang tadi, kita memburu makanan rohani, firman Tuhan, rema, pewahyuan. Untuk roh kita makan dan didapati kita hidup di hadapan Tuhan, bukan mati. Ya, nah sekarang begini balik. Tidak satu pun pekerjaanmu aku dapati sempurna. Nah, kalau pekerjaan tadi itu memburu firman, rema, pengajaran, pewahyuan, ya. Nah, pekerjaan itu kan untuk dilakukan firman itu. Nah, didapati tidak sempurna. Berarti orang Sardis itu melakukan firman, tapi tidak sempurna. Karena firman itu bukan dari Tuhan Yesus. Jadi firman itu dia dapat, dia tafsirkan menurut pribadi dia, kehendak dia sendiri. Tidak murni. Kalau kita ngomong gampangnya itu, tidak murni dan dia tersesat oleh pola pikir sendiri. Pengenalan akan Tuhan dinilai menurut otaknya dia sendiri. Dia lakukan, tapi tidak sempurna, kata Tuhan. Jadi dia melakukannya bukan seperti yang aku maui. Persis banget seperti gadis bodoh dengan pelita padam. Pengendalinya dia melakukan firman, bukan Roh Kudus, bukan Tuhan Yesus. Makanya nggak sempurna. Ya, tapi bekerja. Gitu. Banyak orang tahu firman, tapi melakukannya salah di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia tidak bisa tahu. Ya, karena kesempurnaannya pengertian yang di dalam. Kenapa engkau melakukan? Apa dasarnya engkau melakukan? Nah itu. Kesempurnaannya itu dari dalam. Ya. Oke. Nah, Roma 12 ayat 2. Ini sangat-sangat penting terakhir ini kita bicara. Ini firman yang Pak Agus ngomong ini ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budi. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan nuntut kesempurnaan. Berarti nggak ada jalan lain, harus pembaharuan budi. Pembaharuan budi pun berlevel-level tingkatan kedalamannya, pengenalan akan Tuhan. Ada pembaharuan budi, cuman bisa mengenal kehendak Allah sampai level apa yang baik. Ada lagi lebih dalam lagi pembaharuan budinya sehingga nyampe kepada level apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan yang terakhir, yang mentok, yang sempurna, presisi, tepat seperti yang Tuhan mau, yaitu yang sempurna seperti Tuhan mau. Jadi tidak sembarangan dalam melakukan firman itu. Ya.
Ini aja yang sudah mengalami pembaharuan, masih ada 3 level, baik, berkenan, sempurna. Kalau yang nggak mengalami pembaharuan, yang nggak belajar firman, nggak dengar-dengaran sama Tuhan, tidak di posisi Maria, tidak akan mendapat baik, berkenan, dan sempurna boro-boro. Karena dia tidak diwahyukan oleh Roh Kudus, oleh Tuhan Yesus melalui Roh Kudus. Ya, jadi akhirnya apa? Yang kau hidup tapi mati. Ya. Paling sering itu kan perpuluhan yang sudah jelas. Saya nggak usah mikir lagi kalau perumpamaan kayak gini loh. Yang melakukan persepuluhan karena kehendak sendiri bukan kehendak Tuhan. Ya jelas, waktu dia melakukan supaya tingkap langit terbuka, diberkati berlimpah-limpah. Padahal maksudnya Tuhan, kembalikan, itu punya Tuhan, maksud Tuhan, untuk memberikan persediaan makanan di rumahku. Nah itu yang kita lakukan, harus dengan sukacita senang memberikan persediaan di rumahku, di gereja, di organisasi. Itu punyanya Tuhan. Nah itu kalau kita ngerti sedalam itu waktu melakukan, itu kita melakukan persepuluhannya dengan sempurna. Nah yang dimaksud begitu. Ya. Nah, bisa melakukan dengan sempurna, nggak ada jalan lain. Harus pembaharuan budi. Pembaharuan budi itu apa sih? Akal budi saya lihat di kamus nih. Budi, akal budi maksudnya. Akal budi itu akal sehat. Saya lihat di kamus KBBI ya, akal sehat. Nah jadi rupanya di dalam otak kita itu ada akal sehat, ada akal gak sehat. Atau akal sakit mungkin ya. Kalau akal sehat itu yang sesuai dengan firman. Dan yang melenceng dengan firman itu akal gak sehat. Nah, jadi akal sehat itu kita harus dibaharui untuk semakin mengenal Tuhan. Nah, itu maksudnya pembaharuan. Ya, posisi Maria lah ya. Oke, sekarang nomor 3. Karena itu, ayat 3 ya. Karena itu, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ya. Ini ceritanya kan disamperi Tuhan itu ya mungkin juga rapture atau meninggal. Ya. Nggak tahu, nggak ada yang bisa tahu. Makanya kalau yang bunuh diri nggak masuk hitungan. Karena Tuhan nggak manggil, tapi kamu akhiri. Nah, dalam kasus yang bunuh diri itu, menurut saya nggak masuk surga. Kalau sampai di detik akhir putusnya nyawa itu, dia tidak bertobat, nah itu tak masuk surga. Karena Tuhan tidak datang, tapi kamu akhiri sendiri. Gitu ya. Kecuali di ujung berapa detik dia menyesali bertobat, nah itu mungkin, tapi nggak ada yang tahu. Hanya Tuhan dengan dia yang tahu ya. Oke, kita balik kepada ayat. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. No, Tuhan sudah ngomong, ingatlah. Berarti dulu pernah Tuhan ngomong. Bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Pernah dengar. Pernah menerima itu berarti pernah percaya pada firman yang disampaikan. Pernah dengar dan percaya dan setuju. Tapi dilupakan dan tidak dilakukan. Nah itu Tuhan masih catat dan Tuhan masih nuntut. Nuntut suruh kamu ingat. Ya otomatis kalau benar-benar lupa ya tetap kita dalam perenungan kita tanya Roh Kudus. Tapi ini kehendak Tuhan. Tuhan tidak cabut perkataannya.
Disuruh kamu gali sendiri. Tanya Roh Kudus. Apa yang dulu aku pernah ngomong yang kamu belum lakukan. Karena setelahnya turutilah itu. Ya, berarti dulu Tuhan ngomong diabaikan. Dan Tuhan catat. Tuhan tetap tuntut. Karena firman Tuhan yang sudah keluar dari mulut Tuhan tidak bisa kembali dengan sia-sia. Jadi semua firman Tuhan sempurna dan harus dilakukan. Turutilah itu, dan turutilah bukan asal turuti. Turutilah itu dengan pertobatan, dan bertobatlah. Artinya apa? Waktu yang kita dengar dulu, kita abaikan, kita renungkan lagi. Oh, ini saya salah, bertobat. Nah, akibat dari pertobatan itu pola pikirnya berubah. Turutilah. Nah, berarti habis itu kita melakukan semua yang firman Tuhan dulu kita dengar tidak lakukan. Itu pemulihan. Nah, gitu. Nah, teman-teman sudah tahu. Ada banyak kejadian menuruti, melakukan firman bukan hasil dari pertobatan. Tuhan tidak mau. Bukan takut sama Tuhan terus melakukan firman. Tapi di dalamnya tidak ada pertobatan. Pikirannya tetap salah. Tuhan tidak mau itu. Itu bukan buah. Buah itu hasil dari pertobatan. Melakukannya karena benar percaya. Dan pakaian lama kita tanggalkan. Kita pakai pakaian baru firman rema itu. Itu namanya pertobatan. Ada Petrus dulu. Ya, di satu kisah dia menjala cari ikan lagi. Ya toh. Terus nggak dapat dia pulang. Waktu pulang Tuhan Yesus sudah tunggu di pantai. Oke, kita bertolak ke dalam. Terus dia ngomong, aku sudah semalam-malaman, aku nelayan. Tuhan Yesus kan dikenal tukang kayu ya. Nah, aku ini nelayan, semalam-malaman nggak dapat. Dan ini sudah pagi. Menjala itu malam, nggak ada pagi. Malam nggak dapat, gimana pagi, gitu kan? Dia kan tidak percaya sama Tuhan dalam hal menangkap ikan. Terus Tuhan kan ngomong, oke, tebarkan sebelah kiri. Nggak tahu sebelah kiri apa kanan, saya lupa ya. Firman ini baru ingat, Roh Kudus ingatkan. Nah, tebarkan. Terus Petrus tebarkan. Ternyata jala banyak banget. Ya, banyak banget. Nah, habis jala banyak banget. Petrus ini melakukan firman. Sesuai yang Tuhan maui. Sebarkan jalamu. Disebarkan, ya toh, di sebelah perahu. Terus dia jala banyak. Terus dia tersungkur di depan Tuhan. Dia minta ampun. Pergilah Tuhan, aku tidak layak. Loh, kok dia melakukan firman, terus kok dia minta ampun, menyesal. Aneh enggak? Nah, ini berarti waktu dia melakukan firman, itu tidak percaya dalamnya. Ya wis lah, karena engkau Tuhan, ya wis. Ya udah, aku tebarkan. Gak percaya, aku sudah semalam-malaman gak dapat. Ini dalam hatinya ini, saya dramatisir, saya tebak. Aku semalam-malaman gak dapat, sekarang Tuhan suruh sebarkan. Oke, tak sebarkan. Nanti juga gak dapat. Gitu kan pikirannya. Tetapi ternyata dapat. Makanya dia bertobat. Dia langsung tersungkur di hadapan Tuhan. Aku gak layak Tuhan. Nah, itu melakukan firman dengan tidak percaya. Gitu ya. Itu Tuhan gak mau. Tuhan melakukan firman dengan pengertian yang benar. Jadi itu namanya kesempurnaan pekerjaannya. Ya, dan ini disuruh ingat-ingat. Ingat-ingat bagaimana dulu engkau pernah menerima dan mendengarnya. Ya, dan turutilah dan bertobat. Nah, terus ada ayat B-nya ini bagus, teman. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, nah ini. Jikalau engkau tidak berjaga-jaga, apa itu berjaga-jaga? Berjaga-jaga itu ya tadi. Ingat-ingat firman. Celahnya di mana? Firman Tuhan mana yang aku belum lakukan? Terus ingat, ada rasa takut akan Tuhan. Kalau Tuhan udah ngomong ajar ini aku belum lakukan. Itu namanya berjaga-jaga. Dan berjaga-jaga itu di dalam kesendirian kita dengan Tuhan. Itu berjaga-jaga namanya.
Jadi nggak mau ada firman Tuhan yang meleset satupun yang tidak kita lakukan. Kalau kita tidak sanggup itu beda loh. Dengan melupakan, mengabaikan, menganggap remeh itu beda. Kalau tidak sanggup, itu digumulkan. Itu kita OTW, minta kekuatan Tuhan. Minta apalah, minta peneguhan dan lain-lain. Tapi masih tidak dilupakan. Nah, kalau hidup tapi engkau mati, ini ceritanya dilupakan. Makanya Tuhan ingat lagi. Nah, jadi Tuhan, setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan, Tuhan tidak pernah lupa. Dia pernah nanam di kita. Jadi janganlah kita mengabaikan terhadap semua firman. Tidak sanggup, tidak masalah, gumulkan. Tapi jangan diabaikan dan jangan ditolak. Ya, Tuhan tidak senang. Ya, dan terus kita harus di posisi Maria. Kita terus mencari makanan, itu bekerja di mata Tuhan. Itu adalah kehendak Tuhan. Itu adalah keintiman. Tuhan sudah ngomong hanya satu yang perlu. Nah ini. Yesaya 55 ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia melaksanakan apa yang ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Apa yang ku kehendaki? Sekarang banyak orang ngomong sama sesama jemaat. Apa sih kehendak Tuhan dalam hidupmu? Nah ini. Tahu nggak kehendak Tuhan apa? Ya ini. Firmanku yang keluar dari mulutku. Itu kehendak Tuhan. Kalau kita tidak pernah dengar perkataan Tuhan, kita tidak tahu kehendak Tuhan. Titik. Bukan domba. Domba adalah yang mendengarkan. Kita saling mengenal sama Tuhan. Itu domba. Nah, jadi melakukan kehendak Tuhan adalah melakukan firman yang keluar dari mulutnya Tuhan, yang kita dengar, yang kita percaya, terus direnungkan, merubah pola pikir kita, menjadi pertobatan, itu menghasilkan perbuatan dan perkataan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu firman. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Tuhan udah menjanjikan. Yang tadi ngomong kamu tidak nuruti, mungkin karena kamu ngomong gak sanggup dan lain-lain. Dan memakai pikiran lama kita menilainya sehingga itu berat dan lain-lain. Tetapi Tuhan ngomong berhasil dalam apa yang kusuruhkan. Kalau Tuhan ngomong berhasil, berarti dia bukan cuma ngomong aja. Tetapi dia kasih seluruh perlengkapannya. Dan itu pasti bisa. Nggak mungkin Tuhan melakukan yang kita nantinya nggak bisa, nggak mungkin. Karena dia ngomong berhasil apa yang kusuruhkan. Karena itu berupa Roh Kudus yang hidup masuk di dalam kita. Bahkan mati pun bangkit. Kekuasaan tertinggi, hukum tertinggi. Jadi janganlah kita sendiri menjadi penghalangnya. Pikiran lama kita dan lain-lain atau apapun, ketakutan, kepinteran manusia bahkan itu penghalang firman Tuhan itu yang di dalam kita menjadi berhasil atau bahkan dilupakan, dikesampingkan. Nah, sekarang kita lihat. Ini mengenai nabi palsu, ya, yang di ujung akhir zaman. Ya, ini mengenai melakukan firman juga. Matius 7:21 dikatakan gini. Matius 7:21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ini kita udah tahu. Melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah tadi barusan dijelaskan. Apa itu kehendak Tuhan? Ya kan? Nah sekarang di Roma
dijelaskan. Orang yang percaya dengan hati percaya, mulut mengaku, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, dia masuk surga. Ya, itu percaya tok masuk surga. Tapi di sini ada lagi. Yang masuk surga adalah melakukan kehendak Bapa. Yang mana yang benar? Sono percaya tok, tapi ini ada perbuatannya. Melakukan kehendak Bapa. Ini nggak boleh salah satu dipilih. Ini harus dua-dua diharmoniskan, ketemu jembatannya seperti tadi. Jadi yang percaya kepada Tuhan itu adalah yang bekerja memburu roti hidup firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan roti hidup itu adalah perkataan Tuhan, itu adalah kehendak Tuhan. Waktu direnungkan, pikiran kita berubah menjadi pikiran Kristus. Nah ini jadi diharmoniskan dua hukum ini. Jadi orang yang percaya adalah yang melakukan kehendak Tuhan. Dan itu jaminan masuk surga. Jadi nggak bisa ngomong seperti umum. Percaya selesai. Tidak ternyata. Ya, kecuali percaya terus mati. Tidak ada kesempatan melakukan perbuatan. Nah jadi ya oke, emang sampai di sana. Tetapi ketika hidup, ada ayat lain yang harus diharmoniskan. Yang melakukan kehendak Bapa. Ya. Nah, tapi orang ini berseru-seru. Ya. Banyak orang berseru-seru. Pada hari terakhir, banyak orang berseru-seru padaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Ini pelayanan. Nah, makanya tadi diomong, bekerja itu bukan pelayanan. Ya, ini pelayanan, tidak menjamin dia masuk surga. Tidak ada ayatnya bahkan. Ya, apalagi ini pelayanan yang melayani adalah nabi palsu. Kan perikopnya nabi palsu. Ya, kita kalau nafsir jangan keluar dari konteksnya. Ini nabi palsu, dia belum lahir baru nabi palsu. Tapi dia sudah melayani. Dia tahu firman. Itu sepertinya nabi palsu itu termasuk di golongan gadis bodoh. Nggak tahu ya salah pandai ya sepertinya. Karena dia tahu firman. Dia masuk dalam pelayanan firman yang lumayan bagus. Mengusir setan, nyembuhin orang sakit. Jadi kalau setan itu keluar dan orang sakit itu bisa sembuh karena pasiennya dan orang yang kesurupannya itu yang mempunyai iman. Ya, bukan karena nabi palsunya. Ya, kalau dilihat ya. Oke. Nah, terus gini. Pada waktu itu aku berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamunya, daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Itu tadi yang melayani dan lain-lain dia bekerja. Kok di mata Tuhan itu diomong pembuat kejahatan? Gitu loh. Ya. Berarti waktu dia melakukan itu, ya, bukan berasal dari Tuhan. Itu berasal dari pribadi dan untuk pribadi. Itu namanya nabi palsu yang melakukan. Bukan untuk kemuliaan Tuhan. Bisa juga pelayanan karena uang itu banyak sekali. Pelayanan karena mau ngetop itu banyak sekali. Ya, faktor-faktor lain banyak sekali. Yang jelas, jauh daripada sempurna, boro-boro berkenan. Karena itu tidak berasal dari Tuhan. Ya, itu namanya pembuat kejahatan. Melakukan di luar kehendak Tuhan, apalagi yang melakukan nabi palsu dengan motivasi jahat, itu pembuat kejahatan. 24. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukan, ia sama seperti orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Sebab didirikan di atas batu. 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Ia mendirikan rumahnya di atas pasir.
27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Oke, kita lihat nih ya. Kita ngomong datang hujan, banjir, angin besar, itu kita ngomong jadi satu badai. Ya. Nah, orang yang melakukan firman, itu badai datang. Yang nggak melakukan firman pun, badai datang. Sama ya posisinya, oke. Cuman yang melakukan firman, itu waktu badai datang, rumahnya nggak roboh. Ya, karena ada fondasi batu. Apa itu batu? Batu adalah seperti gambaran, batu itu adalah Tuhan Yesus. Batu penjuru, Tuhan Yesus. Jadi kita berdiri di atas firman, kita melakukan firman. Nah itu, jadi rumah nggak roboh. Nah, yang nggak melakukan, dia rubuh dan hebat kerusakannya. Karena di atas pasir, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat, kenapa kita lakukan firman? Kenapa Tuhan ngomong banyak-banyak kepada kita? Supaya kita lakukan firman. Kenapa? Kok repot banget? Nah, dari ayat ini ketahuan, Tuhan memerintahkan perkataannya itu cuma tujuannya satu. Supaya rumah kita tidak roboh. Supaya dia mau melindungi rumah kita. Titik. Bukan untuk Tuhan. Jadi Tuhan memerintahkan semua firman-Nya itu untuk kebaikan kita. Supaya rumah kita gak roboh. Karena badai pasti datang. Hidup di dunia yang seperti ini. Gitu ya. Orang baik berlakuan benar pun badai lewat. Ya, kalau pandemi ini kan gak bisa milih. Ya. Gak bisa milih yang Kristen, non-Kristen, lahir baru atau enggak, nabi palsu, enggak. Ya, jadi badai pasti datang. Ya, oke. Jadi sekarang kita tahu. Kenapa sih Tuhan kasih firman rema supaya kita lakukan? Untuk diri kita sendiri. Untuk rumah kita sendiri. Bangunannya supaya nggak hancur. Ya, bukan untuk Tuhan. Ya, oke. Sekarang rumah hancur. Apa itu? Penerapannya. Benernya di dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang Tuhan ngomong rumah kita hancur itu apa? Rumah itu ya. Rubuh dan hebat kerusakannya apa? Nah, bangunan rumah adalah suatu konstruksi pola pikir manusia kita. Jadi waktu dilanda ada kasus, kekurangan gini gitu, kepepet ya. Orang yang bukan pelaku firman, yang pola pikirnya masih lama, bukan pola pikir Kristus yang tadi bertobat, itu akan hancur pola pikirnya. Bangunan rumahnya hancur hebat sehingga pikirannya kacau, perbuatannya tambah kacau lagi. Karena bangunan rumahnya hancur. Jadi bentuk konstruksinya udah kacau balau. Kerohaniannya udah kacau balau. Nggak bisa mikir yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nggak bisa. Karena sudah hancur. Oleh badai itu. Badai itu banyak sekali. Ya, banyak sekali. Bahkan bisa kita yang mengundang badai itu bisa. Bahkan kita nggak ngundang pun badainya lewat. Jadi ketika badai lewat, orang yang pikirannya nggak confirm benar-benar hasil pertobatan Tuhan, yang pikiran asal-asalan, di sana terguncang, pikirannya kacau balau. Udah nggak bisa mikir yang benar. Kalau pikirannya nggak bisa mikir yang benar, pikiran konstruksinya kacau, maka outputnya perbuatan perkataan dia kacau. Jauh daripada firman Tuhan. Makanya dibilang hebatlah kerusakannya. Merembetnya jauh banget. Pemulihannya cuma satu. Duduk diam di kaki Tuhan posisi Maria. Ingat dulu Tuhan pernah ngomong apa. Balik direnungi sehingga menghasilkan pertobatan. Turutilah lakukan itu. Tidak ada jalan lain. Ya, seru banget ini ayat 3 ya. Nah, sekarang ayat 4. Tetapi di Sardis ada beberapa orang tidak mencemarkan pakaiannya, mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih.
Tidak mencemarkan pakaian berarti itu murni. Pure. Dia nafsir firman, dia kelakuan, dia semuanya apapun itu untuk Tuhan. Baru bisa ketemu pakaian putih. Tidak mencemarkan. Tidak ada muatan-muatan politis, pribadi, ngakali Tuhan, memanfaatkan Tuhan, semua tidak ada. Pure, murni. Itu baru tidak mencemarkan pakaiannya, baru Tuhan ngomong berjalan dalam pakaian putih dengan aku. Ini sudah nyampe kesempurnaan. Berjalan dengan aku, berarti pola pikir bangunannya sama dengan Tuhan. Ya, kalau yang bukan pelaku, rusak nanti bangunannya. Pikirannya kacau. Itu sulit sekali. Kalau nggak duduk diam, balik lagi ditata satu persatu. Dan mungkin bisa lama itu. Kalau hancurnya parah ya. Barang siapa menang, ia akan kukenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Nah ini barang siapa menang. Ini sekali lagi saya ngomong. Menang yang dimaksud Tuhan dengan menang yang dimaksud kita itu bisa berbeda. Kalau kita mengartikan menangnya aja salah. Dengan berbeda dengan menang yang Tuhan maksud. Nanti kita kejar kemenangan hidupnya berbeda dengan yang Tuhan berikan. Jadi nggak ketemu-ketemu. Menangnya Tuhan itu melakukan firman, pekerjaan Tuhan dengan sempurna. Yaitu pakaian putih. Pure murni. Nah tapi bukan menang yang di otak kita untung banyak. Kalau menang di otak kita itu untung banyak, hidup enak. Nah jadi kalau di dalam satu kasus itu nuruti firman terus menderita kerugian, itu nurut Tuhan menang, tapi nurut kita kalah karena gak dapat duit banyak. Gitu. Gagal gitu ya. Kalau gak nipu, bohong dikit-dikit, wah nanti cuannya sedikit. Gak menang itu. Nah itu harus diberesin. Ya. Nah, ini harus ditanamin di otak kita. Harus menangnya kita itu sesuai yang Tuhan maksudkan menangnya Tuhan. Kita murni melakukan firman Tuhan dengan sempurna. Ya, itu nanti dapat pakaian putih. Dan jaminan Tuhan bilang tidak akan menghapus nama kita dari kitab kehidupan. Ya, masuk surga jaminannya. Ya. Yang kalah, ya udah tahu dia tercemar atau bahkan tidak berpakaian. Berpakaian pun tercemar, bukan putih. Warnanya blonteng-blonteng begitu ya. Oke. Firman Tuhan selesai. Engkau dikatakan hidup, tapi engkau mati. Dan firman ini bagus sekali karena ini menyinggung jemaat di ujung akhir zaman. Yang sekarang ini lagi tren banyak sekali. Jemaat Tuhan itu hidup padahal mati di mata Tuhan. Oke teman-teman, terima kasih, Tuhan memberkati.